Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Maria Numberi dapat kembali hadir menemani Anda di malam hari ini dalam program Obrolan Budaya RRI Serui. Ruang dialog yang menghadirkan berbagai gagasan, inspirasi, serta upaya pelestarian budaya yang tumbuh dan berkembang di tanah Papua. Pemirsa, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga jembatan yang menghubungkan generasi hari ini dengan nilai-nilai luhur dan yang telah diwariskan para leluhur kita. Melalui budaya, identitas satu daerah tetap hidup, berkembang dan juga dikenal oleh masyarakat luas. Malam hari ini kita akan membahas sebuah agenda budaya yang sangat menarik dinantikan, yaitu Festival Kurudu 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 Juli 2026. Festival ini mengusung tema Pesona Kurudu, Meraju Tradisi Menyatukan Generasi Papua. Sebuah tema yang menggambarkan semangat pelestarian budaya sekaligus mempererat persatuan masyarakat Papua melalui berbagai kegiatan juga seni dan budaya. Untuk membahas lebih jauh mengenai persiapan, juga tujuan, serta rangkaian kegiatan dalam festival tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu ada Bapak Anjas Aibui. Halo Ya, Bapak, halo ya. selamat Selamat malam. malam. Apa kabar? Ya, baik Iya, sekali. Pak Anjas ini selaku pemrakarsa kegiatan festival Kurudu dan koordinator acara lomba dan juga seni budaya pada Festival Kurudu 2026. Selain itu, beliau juga merupakan ketua Sanggar Seni Kombaki Papua di Jayapura ya, Bapak Ya, ya. benar. Kayak luar biasa sekali Pak Anjas, terima kasih telah berkenan hadir di obrolan budaya RRI Serui hari ini. Oke, baik Pak Anjas, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang festival ini, boleh mungkin diceritakan sedikit nih bagaimana awal mula munculnya gagasan Festival Kurudu 2026 ini. Ya, baik. Terima kasih. Ah, jadi sebenarnya festival ini muncul dari saya punya ide. Saya berpikir karena saya ini salah satu pelaku budaya juga, seniman yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan budaya Budaya, oke. dan selalu tampil di berbagai kegiatan-kegiatan event festival. Bagian ini buat saya tertarik dan saya banyak bertanya ke tempat-tempat mana yang saya biasa datang. Mereka undang kami hadir untuk kegiatan pertunjukan. Nah, dari situ saya berpikir saya harus tanya ini kenapa kok bisa diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti begini. Akhirnya saya berpikir untuk saya harus buat bagaimana saya harus kembangkan bagian ini. Khususnya di Artinya, Serui ya, atau? saya berpikir kembali kepada saya punya daerah karena ada potensi yang saya kaitkan, itu potensi yang memang harus saya bangun karena Dan tujukan ya. ya karena tidak mungkin saya buat di tempat lain karena tempat lain saya tidak punya artinya latar belakang apa yang saya buat. Oke, dari sekian banyaknya lokasi yang ada, mengapa Pulau Kurudu yang dipilih sebagai pusat penyelenggaraan festival ini? Kalau kita lihat masih bisa di barat, masih bisa di utara. Kenapa Ya, harus di Kurudu? ya. Jadi kenapa kami pilih Kurudu karena Kurudu itu sebagai lokasi yang artinya di mana kami lakukan kegiatan ini sebagai yang pertama itu saya buat ini ikonnya itu ikan tenggiri. Oh, ikan Dari tenggiri. Oke. potensinya makanya saya lebih memilih kayak Kurudu karena Kurudu adalah tempat di mana ikan tenggiri dia Ya, ya, selalu ya, always. iya, jadi masyarakat di sana kalau untuk mancing itu lebih pada mancing Fokusnya ke fokusnya ikan ya. tenggiri ini, tarusi. Nah, karena beberapa spot-spot yang memang selalu masyarakat mancing di situ. Jadi mereka mancing itu harus pakai umpan tradisional. Iya, Nah, seperti PT pate-pate, PT-PT pete-pete, ya. pate-pate ya, Jadi pete-pete. PT-PT ini kan dari bunga bakung. Iya, bunga bakung Iya, yang dia punya panjang ya, ya itu. Oke. betul. Itu kemudian itu dibilang PT-PT tapi kalau dengan bahasa dibilang kiop. Oh, kiop. Ya, Oke. jadi kalau budaya mancing itu cuma ada di Kurudu. Mereka bagaimana cara iris PT-PT itu dibuat Itu sedemikian kenapa rupa. itu harus dibuat sedemikian rupa untuk pancing Iya. ikan? Jadi modelnya itu dibikin seperti ikan atau bagaimana itu, Jadi Bapak? kadang
mereka lihat kalau ada ikan tenggiri atau ikan besar yang mungkin dia kejar ikan yang kecil, Mm-mm. itu mereka harus iris. PT-PT itu harus Oh, disesuaikan. iya. Contoh seperti ikan julung, begitu berarti harus diiris seperti ikan julung. Oh, Kadang begitu. juga seperti cumi, Iya, iya, iya. seperti itu. Oke, Jadi jadi hmm, bisa pancing ikan dengan itu ya, iya, tidak dengan umpan-umpan lain tidak dengan begitu. penumpang lain. Oke, Festival Kurudu tahun ini mengangkat tema yang sangat menarik nih kalau kita lihat. Bisa jelaskan kepada pemirsa apa tema yang diusung dan makna dalam tema tersebut yang ingin disampaikan melalui festival ini. Ya, jadi kenapa kami angkat tema? Tema di situ adalah di mana ombak bertemu budaya. Makanya kami jadi bukan kami bicara baharinya saja, tapi kami bicara budayanya juga. Oke. Jadi kita kaitkan budaya dengan bahari. Jadi mancing ini dia berbasis kearifan lokal. Jadi seperti budaya itu yang lebih ditunjukkan, tapi mereka mancing harus gunakan dari yang tadinya Iya, PT-PT. PT-PT. Ya, itu karena memang sudah dari Nenek dulu dari moyang moyang dulu itu ya, ya. Mm-mm. mereka sudah gunakan itu. Jadi karena dia sudah semakin hilang, orang sekarang kan banyak gunakan umpan 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 ikan yang ikan, hidup dan ya. juga umpan toko. Mm-mm. Itu membuat ikan ini kadang lebih lebih memilih yang toko dengan itu. Jadi Mm-mm. dengan Ikan kegiatan juga ini, so pintar ya. iya. Jadi dengan Oke. kegiatan ini kita berusaha untuk bagaimana kembalikan tradisi itu Tradisi itu. kembali. Berarti nanti di dalam itu Ya, ada lomba mancing juga ya ya? benar. Oh, oke, Jadi oke, lomba oke. mancing ini mereka pakai perahu dayung. Oh, pakai perahu Ah, dayung. ah. Harus harus pakai perahu dayung. Di Jadi selat kah? iya, itu Oke. jadi ada beberapa spot yang mereka harus pakai perahu dayung mancing. Oke, Karena itu oke. memang sudah dari dulu tempat itu yang sudah mereka selalu mancing. Oh, berarti oyang-oyang dan juga dulu mancing di situ Ya, dengan PT-PT betul. Yang ini. dulu Jadi bilang selat Sasurai itu. iya, Selat Sasarai. Oke, Heeh. kapan sebenarnya ide penyelenggaraan Festival Kurudu 2026 ini mulai dirancang dan persiapannya tuh seperti Ya, apa? jadi ide ini itu sudah muncul dari 2000, kalau tidak salah waktu itu 2022. Ya, 2022. saya sudah berpikir hal itu. Cuma saya berpikir untuk bagaimana gaya teman-teman yang punya pikiran, Mm-mm. bagaimana kita satukan persepsi untuk Ide bagian yang ya, sama. sehingga kita bisa buat satu kegiatan. Jadi kadang saya pulang balik kampung, Mm-mm. liburan pergi ke kampung, saya buat wacana dengan masyarakat. Bukan wacana ini dengan masyarakat, kita bicara. Sehingga setelah itu saya kembali ke Jayapura, lalu 2025 muncul lagi. Saya koordinasi dengan apa mobil air ini keponakan Mm-mm. namanya Esther Mentino. Oh iya, kakak ada model ya kalau nggak salah ya, punya Betul. rumah model. Iya. Oh ya, Dan oke. Memang harus menggait ya anak-anak Papua yang kreatif benar ya. Oke, mereka silakan kak. dan beliau memang luar biasa kalau untuk bicara konsep dan ini memang luar Mm-mm. biasa. Dan pada saat itu dia panggil saya untuk kita buat kegiatan festival uh, seni rupa Oke. di Uncen. Kebetulan kan suaminya kepala museum Mm-mm. Loka Budaya Uncen, Pak Konologi. Iya. Di situ kita buat kegiatan, saya langsung usulkan saya bilang, bagaimana kalau kita buat kegiatannya di Yapen. Ya, karena dia juga salah satu perempuan Iya, Miogo ada ya. juga dari situ dia bilang, waduh Oke. bapak bagus ya gitu. Saya bilang iya, bapak sudah gagas ini lama, sudah berpikir lama, cuma bapak mau cari orang yang bagaimana bisa Ya, satu satukan. Iya, otak untuk begitu. persepsi untuk Iya. melaksanakan. Oke, siapa saja yang selama ini terlibat selain Kakak Esther Maintindom yang bekerja sama juga dalam mempersiapkan festival yang kalau tuh mau lihat ini cukup besar ya. Ya, jadi dari kami dari Sanggar Kombaki, saya sendiri sebagai ketua, sebagai pemerkarsa festival ini, dan sebagai dengan Mabes Ekologi Uncen Jayapura. Terus kemudian di sini kami ketemu juga dengan dinas terkait. Di sini kan ada dinas pariwisata, Pariwisata. dan di situ saya langsung karena festival budaya bahari saya harus ke perikanan. Iya. Saya langsung ketemu dengan Pak Musa Wabes.
ternyata beliau tanggap bagian ini secara positif dan beliau Oke. senang. Ini kegiatan yang sangat luar biasa. Jadi coba nanti kita akan berpikir bahwa kita nanti saya balik Jayapura, pas kembali ketemu juga dengan Pak Bupati. Jadi sudah bertemu nih, sudah Sudah. diperbincangkan. Oke, kalau kita lihat dari manfaat dan tujuan dari festival ini, kalau boleh dirangkum nih, apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui Festival Kurudu 2026? Ya, jadi tujuan kita itu bagaimana supaya secara mendokumentasi dan melestarikan cara mancing tradisional yang diwariskan turun temurun, dan juga pembangunan umpan PT-PT ini bisa hingga saat ini, dan juga pendokumentasian melestarikan tarian-tarian tradisional dari kampung-kampung yang ada di distrik Pulau Kurudu, dan juga wilayah budaya yang terkait seperti di Poiwai itu kan masuk dalam wilayah budaya. Iya. Budaya Biar Kurudu. masuk Mamberamo tapi tetap ya. Dan kita juga memang tujuan kita supaya kita buat ada rencana rekor muri juga, cuma dalam kondisi seperti itu. Tapi rencananya mungkin seperti itu, tapi nanti mungkin Nanti dilihat di pas dilihat. acara ya. Kalau memang kita bisa mendapatkan yang bisa, banyak ya kenapa tidak? Oke. Dan juga mengangkat permainan tradisional juga yang sementara ini kan sudah mau hampir terancam punah. Apa ya permainan itu ya Bapak ya? Itu sejenis ini lempar lemping, tapi di sana itu dibilang lempar tombak. Kalau dengan bahasa kita bilang siosinai. Oke. Iya. Karena lempar tombak ini memang sudah permainan tradisional dari dulu turun temurun, dari leluhur juga sudah ada di Kurudu. Nah, bagian ini yang kami juga berupaya untuk bagaimana bisa daftar sebagai BBTB. Itu kayak lempar lembing begitu atau macam lempar siapa punya yang paling jauh begitu ya Bapak ya? Bukan, dia lawan. Dia per kelompok. Jadi satu kelompok itu mungkin terdiri dari 5 sampai 6 orang lawan dengan satu kelompok juga. Jadi nanti ada satu kelompok itu kalau dia lempar yang ini tidak kena, itu dia biasanya pakai pelepah kelapa. Tanam jaraknya itu sekitar 20 meter. 20 meter. Panjang lapangannya. Seperti itu. Mungkin luas lapangan sekitar 10 meter. Jadi siapa yang kena pelupa itu dia yang juara. Itu berarti jadi dia kena, kalau dia punya lawan itu kalau tidak kena berarti dia keluar. Sampai dengan satu kelompok itu, kalau yang satu kelompok itu habis, berarti yang kelompok ini menang. Oh begitu. Oke. Karena memang aturannya itu semua dengan bahasa semua. Dengan bahasa semua. Memang pelestarian budaya bahasa juga memang harus kita tonjolkan di situ ya. Oke. Seberapa penting festival ini menjaga melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda nih? Jadi yang kita berharap sehingga memang ke depan agar para generasi muda ya, khususnya kami yang ada di Miobo dan juga di Yapen, sehingga kami bicara terkait budaya ini perlu harus diangkat, karena bicara bahasa hampir kebanyakan sudah mau punah. Iya. Kita sendiri di Miobo itu anak-anak sekarang kalau bicara bahasa sudah tidak gunakan bahasa. Mungkin yang tahu cuma Bampi. Ya, Dasru Sewi, Dasru Sewi. Jadi selamat siang, selamat malam. Kadang dengar tapi lebih dari yang itu sudah tidak bisa. Kadang dengar mengerti tapi mau ucap kembali lagi tidak bisa. Susah. Oke, menurut Bapak nih, bagaimana festival ini bisa menjadi wadah untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan masyarakat Kurudu terhadap budayanya? Mungkin biar dong bisa ingat kembali, oh ini dulu Bapak dong cara main tuh begini-begini, mungkin dong kembali cerita ke anak-anaknya begitu, silakan. Iya, jadi kegiatan ini memang kami berupaya untuk dia akan berkelanjutan. Terus mungkin kegiatan ini pertama kami buat seperti begini, tapi harapan kami sehingga mungkin tahun depan itu masyarakat atau generasi yang mereka harus banyak bisa terlibat. Jadi mungkin sementara ya kami masyarakat mungkin belum ada yang terlalu paham bicara festival. Karena harapan kami bahwa dengan adanya festival ini bisa memberikan dampak
Siapa tahu di, ekonomi. acara-acara 17 Agustus dan juga bikin Ya, lagi, toh begitu. begitu, Ya toh. seperti itu. Berarti Jadi jadi Bapak dong kasih jadi contoh nih buat ya, anak-anak di sana dulu ya, ya. Ini kita nggak ada punya lomba-lomba begini yang dulu orang oh ya, begitu, oke, saya paham maksudnya. Dari aspek budaya sendiri, apakah festival ini juga diharapkan dapat mendorong perkembangan pariwisata di daerah Kurudu, atau Miobo ini atau sekitarnya? Silakan ya, Bapak. memang itu sangat penting. Kalau bicara pariwisata di Kurudu, kalau bicara objek wisata itu Iya. sangat sangat banyak dan memang ada Pantainya bisa ya ambil sunset ya, seperti itu. Jadi kalau bangun pagi langsung bisa lihat matahari terbit. Itu jadi objek-objek wisata yang selama ini belum pernah disentuh oleh dinas-dinas terkait atau mhm. pemerintah daerah ini belum tersentuh. Jadi harapan kami sehingga dengan adanya kegiatan ini sehingga objek-objek wisata itu tuh bisa Diangkat lagi diangkat ya. kembali. Memang sekarang ini mulai dari 2026 kalau tidak salah itu yang terjadi tsunami sampai sekarang memang terjadi abrasi. Jadi Mhm. sebagian objek wisata itu dihancur. Nah, tapi kalau untuk tempat-tempat lain seperti ada air terjun, ada goa, dan juga Itu ada belum tersentuh ini sama sekali belum ya? dia masih aktif sekali. Ada air garam juga yang di atas gunung, ada ini air asin soalnya. Oh iya, Iya ada. Jadi air tawar itu seperti kolam, jadi ada mhm. air tawar sama air asin. Asinnya, Iya, itu begitu. namanya di Gunung Kaimoni. Jadi ada beberapa kampung, ada salah satu kampung itu. Terus satu kampung yang namanya Kampung Krimri itu ada eh, gua, gua Gelaur itu ada dua. Oke. Nah, terus sama air terjun. Oke, berarti dipastikan kalau misalnya besok festival ini dijalankan nanti ada pariwisata yang, Ya, membawa mereka ke situ ya? benar, itu harus seperti itu. Jadi Oke. itu bagian dari paket-paket yang seharusnya dinas terkait itu sebelum ini seharusnya Iya, mereka itu sudah. pengecekan dulu, cross Iya. check ke sana dulu ya, oke. Jadi kalau kita buat satu kegiatan festival kan ada paket-paket yang Mhm berkaitan mhm dari mhm. seperti itu. Jadi Karena orang mungkin harus sunrise kita bisa bawa di Kurudu, iya sunsetnya kita bisa bawa di Kaipuri seperti ya, itu. mhm. Jadi mungkin di Kurudu melihat ini di sana kan ada Batu Kombaki yang tadi ya. Iya, Batu Kombaki itu kan heeh. ada. Jadi mungkin ada yang mau naik di atas batu Iya, bisa tapi izin foto-foto ya juga, tapi memang harus ada izinnya ada ya. izinnya dari yang punya apa cerita sejarah. Mhm, cerita sejarah. Jadi seperti itu yang memang diharapkan sekali. Oke, untuk kegiatan dan rangkaian acaranya nih, agar pemirsa semakin penasaran, bisa Iya, iya. diceritakan seperti apa rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari pelaksanaan, nanti ini, Bapak? Iya. Jadi nanti di sana kami ah, hari pertama ya mungkin memang pembukaan, setelah pembukaan itu ya kami berharap sehingga Pak Bupati bisa Hadir? hadir untuk buka kegiatan. Dan juga nanti masuk dengan kegiatan hari pertama juga langsung ada ah, tarian kolosal pembukaan dan mungkin langsung masuk dengan ada lomba. Ada lomba nanti hari kedua itu ada lomba mancing, lomba mancing tradisional. Jadi dia lomba mancing tradisional itu nanti mulai dari jam Oh 4 iya, subuh. jam 4 subuh, Ya, ya jam karena 4 memang itu subuh. ikan punya jam-jam Ya, makan ya. kita juga sesuai karena memang Iya, orang Kurudu orang harus Kurudu kalau mau pergi mancing harus jam begitu iya ya, harus mancing ikan tenggiri harus dari jam 4 itu sudah harus pergi ya keluar, sudah oke. keluar. Nah, nanti pesertanya itu dari Raim Babi juga, distrik Raim Babi juga ada. Terus distrik Pulau Kurudu sendiri. Itu peserta-peserta lomba yang nanti ikut lomba mancing tradisional gunakan perahu, perahu dayung. Perahu dayung. Nah, terus itu kemudian di hari yang sama mereka pagi pergi nanti pulangnya jam 10. Di siang hari itu ada lomba lempar tombak. Ada lomba lempar tombak juga. Itu memang pesertanya sudah Sudah banyak banyak ya? sudah banyak yang daftar. Oke, itu Ah, dari Kurudu sendiri atau dari luar Kurudu juga ada ada yang dari ikut? Mamberamo juga ada ikut dari Oh, Kabupaten Mamberamo Raya, dari Nabire dan dari Biak juga ada oh. yang daftar. Oke, kegiatan lomba dan pertunjukan seni budaya apa saja nih yang sudah disiapkan oleh panitia? Ada yang pertama yang lomba yang sebagai ikon itu mancing, mancing tenggiri, mancing
perahu dayung, Mhm. terus yang berikut Josim Pancar dan musik akustik folkson, Oke. lempar tombak atau siosnai, dan juga cipta menu. Cipta menu. Iya, cipta menu tradisional. Jadi Oh, cipta itu menu, sagu pasti nomor ya satu itu tuh sudah ya. pokoknya bahan bakunya Sagu. sagu, ikan tenggiri dengan sayur genemu. Oke, kita makan Ah, enak nanti ya iya kayaknya di iya. sana ya. Oke, Ah, apakah kegiatan penampilan khas Kurudu yang menjadi unggulan atau wajib ditonton oleh masyarakat? ya. Jadi eh, memang bagian ini yang sementara untuk tarian-tarian budaya itu memang kami berupaya untuk mereka kembalikan. Jadi di sana itu ada salah satu tarian yang namanya uh, itu tarian ular. Talian ular, Iya, tarian ular. Itu dari kampung uh, Andesaria. Andesaria. Ya, Oke. itu mereka punya salah satu cerita yang memang cukup sakral juga, Mm-mm. dan mereka sendiri yang harus bermain. Itu cerita Oke. tentang satu ular tapi kepalanya dua. Oh ya. Itu yang memang Akan jadi dipertunjukkan iya nanti akan ya. dipertunjukkan. Oke. Memang dari setiap kampung tunjukkan Dia punya, tarian adat. cuma yang ini yang paling Cuma ini yang sakral paling ya. sakral, jadi memang untuk saya sendiri juga saya bilang saya melihat. Iya. Jadi saya sebagai Apakah itu nanti orang-orang tua ada orang yang ya menari atau ada anak-anak muda juga yang bergabung? uh, kalau tarian itu sepertinya itu mereka orang-orang tua. Orang-orang tua. Iya. Kalau tarian lain memang ada campuran. Oh iya, Jadi karena ada ini nyanyiannya sendiri mungkin ya ya. mereka adatnya dia punya Oh, nyanyian oke. sendiri. Baik, seperti apa konsep penyajian seni dan budaya yang akan ditampilkan nih kepada para pengunjung selama festival berlangsung? Konsepnya seperti apa? Mungkin dari mancing, terus ada tadi ada game dan lain sebagainya. Iya, jadi eh, kita punya konsep kegiatan ini bagaimana nanti kita ada hadirkan juga apa di situ kan ada pasar UMKM juga. Ah, jadi bagaimana masyarakat nanti akan dapat manfaat Dari dari menonton festival iya itu ya. ya. Jadi mereka kalau artinya masyarakat dari Yapen juga sendiri Mm-mm. juga nanti akan hadir, sehingga eh, mungkin output daripada kegiatan itu Bisa berdampak untuk ya bisa masyarakat di situ berdampak, ya. ya bisa berdampak pada untuk masyarakat di situ. Jadi eh, selama ini kan belum pernah ada kegiatan Yang besar-besar kegiatan ini. di Iya, Kurudu belum ya. pernah. Mungkin upacara Iya, itu saja yang biasa dong itu yang datangnya. biasa dilakukan. Dan memang kegiatan ini kami buat sekarang karena nanti menuju ke 1 abad juga di Iya. 2027. Jadi Oh ini iya. sebagai apa ajang ini kita buat untuk mempersiapkan lokasi dan tempat-tempat segala macam untuk Supaya kalau persiapan itu. misalnya pas 1 abad itu 1 abad orang mau turun lagi, oh ya secara kaget kita mau bisa ke sini ke sini ke iya, sini. Oh ya. seperti itu. Oke, untuk partisipasi dari masyarakatnya sendiri nih, bagaimana respon dan antusiasme masyarakat sejauh ini menjelang pelaksanaan Festival Kurudu 2026 ini? Ya, masyarakat sendiri mereka sangat menanti-nanti kegiatan ini. Artinya memang ada yang paham dan ada yang tidak paham, tapi mereka sekarang ini kan semua pada latihan untuk bagaimana untuk tampil. Jadi respon daripada masyarakat sangat positif. Ya, respon daripada masyarakat itu memang seperti itu. Jadi ya kita berharap untuk harus Ya, harus baik ya. harus baik. Oke, siapa saja yang bisa ikut ambil bagian dalam berbagai lomba dan kegiatan yang diselenggarakan? Apakah masyarakat Kurudu sendiri atau Miobo sendiri, atau bisa dari luar Miobo juga ikut bergabung, atau dari kampung-kampung yang lain mungkin? Ya, untuk kegiatan lomba itu dari luar juga bisa kita buka untuk. Jadi kegiatan lombanya ini kita buka untuk umum di Yapen dan Oke. sampai dari luar Yapen juga ikut. Nah, kenapa kita buat begitu? Sehingga orang datang ke Kurudu melihat Kurudu seperti apa, melihat masyarakat hidupnya seperti apa, Iya. budayanya seperti apa.
Karena di Kurudu itu kami pilih waktu yang kami lakukan festival ini di bulan ini karena memang bulannya bulan Teduh, pas di bulan liburan. Iya, oke. Pas Jadi, bulan liburan ya. jadi Benar. masyarakat yang ini ikut ada sanggar-sanggar sini, sudah banyak sanggar-sanggar sini di Sirui juga di kota ada yang sudah daftar. Lebih banyak di kota yang lebih daftar ya. Kalau di Kurudu sendiri sanggar-sanggar sini mungkin Tidak terlalu banyak iya, ya, baru beberapa bisa dihitung. ya cuma dua saya mungkin seperti itu. Jadi maksud ini kalau kegiatan ini selesai ya harus sanggar-sanggar sini harus hidup. Iya. Kita Bangkitkan ya, lagi ya. Untuk keterlibatan generasi muda ini tentu sangat penting ya. Seperti apa peran para pelajar dan pemuda dalam festival ini? peran mereka. Iya, peran mereka. Mereka ini sebagai penari, jadi mereka hadir untuk ikut kelompok-kelompok tari yang tadi itu kan ada tarian tari apa Modern ya kesini ya, kreasi, kreasi, tari-tari tarian hiasan kreasi, kreasi, oke. mereka ada ikut. Jadi itu tujuan kita sehingga mereka tuh bisa lebih mengenal Mengenal, budaya iya. seperti itu. Karena kadang mereka di sana bicara Yosim Panjar aja belum paham Yosim Panjar. Mungkin seperti itu. Jadi mereka akan terlibat di kegiatan-kegiatan itu. Oke, baik pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita akan balik lagi dan berbincang bersama narasumber kita di Festival Kurudu 2026. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di Festival Obrolan Budaya RRI Serui. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
Baik pemirsa RRI Net, kembali lagi dalam obrolan budaya kita malam hari ini yang masih membahas terkait dengan Festival Kurudu 2026, Pesona Kurudu Merajut Tradisi. Dan ini pemerkasa kegiatan Festival Kurudu dan koordinator acara lomba dan seni budaya pada Festival Kurudu 2026. Selain itu beliau juga masih merupakan ketua Sanggar Seni Kombaki di Jayapura. Kita masih akan membahas tentang Festival Kurudu 2026 ini. Baik Pak Anjas, ini apakah ada komunitas seni atau kelompok budaya dari luar Kurudu yang juga turut serta meramaikan festival? Ya, ada komunitas juga dari luar yang kami undang, ada grup band di Serui yang kami undang untuk mengisi panggung Acara festival. ya acara festivalnya itu. Dan ada kami rencana juga datangkan artis internasional. Cuma kami lihat dari waktu, karena rencananya kami harus hadirkan Elsie Stone dari Solomon Island. Oh, dari Solomon Iya. Island. Oke. Cuma kami agak sedikit terbentur dengan beliau punya perjalanan karena waktunya sudah singkat. Jadi tapi kalau untuk kami upayakan untuk harus Sudah seniman, ada koordinasi ya? ya sudah koordinasi seperti itu. Tapi kami upayakan untuk bagaimana seniman di Yapen paling tidak ada yang harus tampil, harus ada yang isi kegiatan ini di sana. Oke, band apa itu Bapak? Mungkin bisa sedikit ada bocoran. Di sini mereka punya band itu Swangi kan, begitu dong punya. Oke. Iya, sama-sama dengan ada artis lokal Pak Kifli Maniakori. Oh dari iya, The oke. Kids. The Kids Maniakori dan teman-temannya begitu. Oke. Jadi yang untuk artis internasionalnya ini sudah pasti jadi atau masih ada koordinasi lagi yang harus Masih di koordinasi juga, jadi belum sampai final begitu. Oh, belum artinya. sampai final. Jadi Oke. mungkin kalau dari waktu yang sudah mepet ya mungkin agak susah juga. Iya, jadi biar nanti artis-artis lokal yang ambil alih Iya, dulu ya. seperti itu. Oke, untuk kegiatan ini lomba-lomba apa saja yang akan diadakan dalam festival ini? Lombanya pertama lomba mancing tradisional menggunakan perahu dayung dan numpangnya PT-PT. Terus yang kedua lomba Yosim Pancar yang kita libatkan sanggar-sanggar sini dan juga masyarakat umum yang lain atau organisasi OKP-OKP terkait, dan dari sekolah mungkin cuma dari batas SMA. SMA. Iya. Nah, itu terus kemudian musik folk song, musik akustik. Akustik. Iya. Itu ada tarian Yosim Pancarnya juga atau akustik saja doang? Yosim Pancar sendiri, Mm-mm. terus mungkin Akustiknya akustiknya sendiri. Oh iya, Iya. berarti akustik itu lagu-lagu daerah atau lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Jadi lagu wajib, lagu daerah dari Kurudu, Kurudu dan lagu pilihan? pilihannya dari Papua, Bebas ya? bebas dari Papua. Oke. Dari gunung sampai pesisir silakan Oke. nyanyi. Oh iya, bebas ya. Sudah berapa orang yang mendaftar nih? Saya penasaran nih Bapak. Kalau grup akustik sudah sekitar 8. 8 ya. Iya. Kalau Yospan sudah hampir 20-an. Wih, banyak sekali ya. Pancar, Berarti iya. antusias anak-anak kita masih sangat tinggi. Iya. Terus kemudian lomba lempar tombak yang tadi, lomba lempar tombak atau Shosnai. Memang saya harus perbiasakan harus bilang Shosnai, Iya, Shosnai, Shosnai, ya, oke. sehingga itu dia lebih Melekat di telinganya Iya, masyarakat dan gitu, pendengar ya. Oke. seperti itu, Shosnai atau lempar tombak. Nah, itu ada dari Mamberamo-Rai juga, dari kampung Rapamrei. Raprambe. Oke. Iya, itu mereka itu ikut, ada beberapa mata lomba mereka ikut yang Yosnai juga, mereka ikut akustik, ikut yang Yospan dan mancing, Mancing juga. dan ya. ada kelompok UMKM juga, mereka ikut. Ini Somtia tidak boleh kalah nih. Ini kalau dong ikut berdua yang menang ini. Oke. Jadi
artinya mereka punya persiapan ya, dan mereka dengar dapat informasi ini langsung orang minta kirim flyernya apa, langsung juknisnya langsung mereka datang ketemu panitia, daftar langsung balik. Oke, kita berbicara masalah penempatan ya, kayak Pulau Kurudu Ya, dan juga banyak kalangan dari luar ini akan ke sana begitu. Untuk betul. transportasinya bagaimana nih, Kak? Iya, benar. Transportasi memang kami lagi upayakan, kami menyurat ke perhubungan provinsi. Jadi kami menyurat ke gubernur, dalam hal ini perhubungan provinsi, kami minta dukungan dengan transportasi Kapal ya. laut, kapal. Kami minta kapal sabuk ini mungkin bisa. Jadi kalau untuk koordinasi sampai dengan sekarang mereka sudah koordinasi dengan pusat. Nah, jadi kami koordinasi ke perhubungan provinsi melalui Pelni Serui. Dan untuk sementara kami lagi masih tunggu keputusan dari pusat seperti apa. Mungkin mereka harus atur jadwal. Jadwalnya ya. Ya, Paling banyak yang ikut itu dari Serui atau dari pesisir-pesisir yang ada di Yapen, yang paling banyak di mana? ada juga paling banyak mungkin dari Serui ya. Serui. Ya. Dan juga dari Nabire, itu mereka juga hadir juga, ikut dari Nabire juga. Oke, jadi peserta ini menunggu informasi kapal dari panitia atau mereka juga harus menyiapkan akomodasi sendiri ke Kurudu Kaipuri, karena kalau kita melihat jarak sangat jauh sekali ya. Benar. Dan membutuhkan Iya, BBM, benar. speed dan lain Iya, iya. sebagainya. Mungkin tanggapannya Bapak Anjas bagaimana nih? Jadi mungkin nanti di tanggal 27 besok itu ada informasi yang kami akan keluarkan informasi dari panitia. Karena kami harus koordinasi juga dengan pihak Pelni sehingga kami keluarkan informasi untuk masalah visa. Karena memang untuk bagian itu sangat penting sekali. Iya, betul. Sangat penting. Jadi kalau mungkin ada peserta yang mungkin di daerah Dawai sampai ke Pantai Lori atau Pantai lain, Lori kan mereka ya. kan dekat, jadi kalau Iya, bisa menyeberang menyeberang saja saja ya, kan tidak aman terlalu ya. makan BBM yang banyak. Tapi kalau dari Serui ini kan butuhkan BBM yang cukup banyak gitu. Kalau itu satu kali ke sana itu kalau motor besar 200 liter Iya. Apalagi pulang pergi pulang ya. pergi. Jadi itu yang memang kami berupaya untuk pihak Pelni untuk bisa membantu kami untuk itu. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari ke depan sudah bisa ada informasi. jawaban, ya. Jadi kita bisa kasih informasi baik untuk para peserta. Supaya titik kumpulnya di sini Ya, mungkin yang dari benar ini sekali. ada bisa di Dawai juga, bisa singgah Iya, dan ambil pesertanya ke sebelah seperti juga itu. ya. Oke. Kebanyakan yang mendaftar anak-anak muda atau orang-orang yang sudah dewasa ini untuk Ya. tarian, untuk lomba, untuk apa namanya tadi saya lupa. Mancing. Mancing. Jadi kalau yang mancing ini kebanyakan orang-orang tua yang Orang-orang tua. karena yang mendaftar itu hampir mereka dari distrik Raimbawi, sama karena masalah tadi umpan. Umpan. Ya, umpan itu Karena memang orang Kurudu cari umpan tuh cari ke sana. Karena di Kurudu semua habis ya, kayak puri Kurudu iya. semua habis, oke. Jadi dia maksudnya dia punya pengetahuan iris TPT. TP. Nah, itu kan yang tahu itu cuma mereka. Iya, oke. Maka mungkin lebih banyak mereka di sana. Bukan mungkin, tapi lebih banyak dari distrik Raimbawi sama distrik Kurudu sendiri. Oke, berarti Ton tahu kalau ikan habis di selat itu berarti Don di sebelah yang ambil. Oke. Nah, itu dari untuk mancing. Gitu. Iya, untuk mancing. Ya. Jadi kalau misalnya mereka pakai umpan yang lain, apakah akan dijaga oleh panitia atau juri begitu, sehingga misalnya ada umpan yang lain yang mereka pakai langsung didiskualifikasi Iya. atau apa, bagaimana begitu? Nah, jadi di dalam juknis itu sudah jelas bahwa mancing tradisional menggunakan umpan PT-PT dan tidak diperbolehkan menggunakan umpan hidup Lain. atau umpan lain. Nah, terus kemudian alat-alat mancing, semua alat-alat yang digunakan seperti penggayu, terus tombak ikan, jadi tidak gunakan kelawai. Oh ya, oke. Harus kembali
Kayak tombak Iya, ya. ke tombak Oke. gitu, pakai tombak gitu. Berarti kayu yang diasah ya? Atau ada, Biasanya tuh pakai batang nibung itu dibelah, itu berarti yang bisa. tradisional sekali ya Iya, Kakak ya? Oke. jadi seperti itu. Layar juga harus kembali seperti yang segi empat, Segi empat ya. tiang 3. Oh ya, yang gini ya Bapak ya. Iya, Oh ya. Seperti orang tetua-tetua ya dulu ya. seperti itu. Perahu juga harus ada ornamen yang harus dipasang. Iya, Diukir-ukir. diukir. Jadi kenapa tadi berbasis kearifan lokal? Karena itu. Yang mau Timba-timba ditunjukkan ya. air juga harus gunakan bahan lokal. Jangan Oh pakai ya. potong-potong jerigen, tidak. Tidak Tidak ya. usah. Oh ya. Kotak makan atau mancing juga harus pakai dari lombar atau apa itu dibuat kotak. Semua berbahan lokal semua. Harus seperti Oh, itu. oke. Karena ada yang namanya hadiah khusus. Hadiah khusus untuk mereka-mereka yang memang mampu untuk bisa kembalikan kearifan lokal, Tradisi tradisi itu. itu bisa. Ya, mungkin seperti itu mereka, itu yang kita harus lakukan. Berarti sudah berapa peserta lomba nih yang daftar ke panitia untuk mancing ini? Jadi kalau untuk mancing sudah sekitar 20-an lebih. 20-an Iya, lebih. iya. Jadi mereka sudah daftar, cuma belum terdaftar. Jadi mereka sudah daftar tapi itu nanti mereka kebanyakan di sana. Jadi mereka mau datang dari Kurudu kampung, ke iya mau ke sini sini untuk ya. daftar agak susah. Oke. Jadi nanti mereka Panitia yang ke panitia sana yang nanti ke standby di sana, sana. iya. Oke. Jadi kita kasih, memang ada jeda waktu yang kita buka dan tutup, tapi khusus untuk mereka itu karena ikon mereka Iya, harus ada mereka waktu. sendiri ya, Iya, betul. kita kasih. Berarti waktunya mereka harus lebih banyak ya. Iya, Oke, untuk hadiahnya sendiri nih, saya siap. penasaran ya. Selain hadiah, tunggu di hadiah tunggu dulu. Untuk lomba mancing ini yang dinilai tadi kan ada perahunya, ada dia Ya, punya kearifan lokal di siap. situ. Tapi lebih banyak ke siapa yang lebih banyak dapat ikan Benar. atau ikannya ditentukan di berapa ekor? Iya, iya. Coba silakan Bapak. Jadi untuk dia punya kriteria penilaian itu yang dilihat itu yang dilihat dari banyaknya ikan. Jadi dia kalau dia lebih banyak, walaupun dia kecil, ikannya kecil tapi banyak, dia juara. Oke. Kalau seandainya dia 1 ekor saja, Terus jadi besar, walaupun stop. 1 ekor tetap tidak dapat juara. Oke. Yang kita lihat itu bagaimana dia itu mujur. Oh begitu. Gitu. Kemujuran Iya, ya dari iya. jam 4 subuh sampai jam 10 siapa yang Siapa yang dapat? mujur Iya. ya. Jadi begitu. Oke. Kalau seandainya itu ikannya jumlahnya sama, berarti kita harus timbang dia lagi. Oke. Nah, kita timbang mana yang lebih berat, Lebih berarti berat dia yang juara. dia yang juara. Oke. Berarti kalau satu saja berarti kasihan Pak Cek Taradapeng. Oke. Harapan panitia terhadap dukungan dan juga partisipasi masyarakat selama festival berlangsung nanti. Ya, harapan kita mungkin masyarakat juga harus bisa jaga ketertiban, keamanan, dan harus bisa memberikan Dampak sesuatu yang positif ya. bisa menjadi edukasi juga untuk apalagi kita punya tamu-tamu yang dari luar. Nah, dari luar datang, mungkin masyarakat di tempat harus lebih bisa melihat bagian itu dari sisi pelayanan, mungkin harus seperti itu. Itu yang kita berharap. Jadi setelah kegiatan selesai mereka pulang dengan kesan yang baik. Baik, begitu. Oke, untuk permasalahan UMKM-nya ini, apa iya. didatangkan dari Serui juga atau cuma khusus untuk masyarakat yang ada di Pulau Kurudu? Ya, baik. Jadi kita di sini kenapa kita buat dia Festival Budaya Bahari Yapen. Itu berarti kita buat untuk khusus untuk Basar UMKM ini, untuk pelaku-pelaku usaha ini bukan hanya cuma di Kurudu, tapi juga dari Kampung-kampung lain kampung-kampung ya. lain juga. Nanti sesuai dengan data yang daftar nanti kita kasih di dinas koperasi. Nah, itu harus jadi, tapi yang kita utamakan sementara mereka dari Kurudu dulu. Iya. Kita utamakan, yang lain pasti dari luar. Nah, mungkin seperti itu. Oh, kalau di Kurudu apa nih UMKM yang akan berdampak di festival ini nanti? Khususnya mungkin sagu kah atau sagu Ya, mungkin dong betul. bikin apa akan mungkin ada yang unik-unik begitu yang akan kita dapatkan di sana nanti. Jadi kalau di Kurudu itu di Kurudu itu terkenal yang sagu merah. Sagu bambu Iya, ya. sagu bambu itu. Sagu bambu itu yang mungkin lebih banyak nanti yang orang buat itu. Terus dengan ikan tenggiri asar.
Dong bilang dengan ada cara makanan-makanan raja di Kurudu Kaipuri itu seperti apa? Saya penasaran. makanan apa makanan khas. Iya, Nah, makanan ya, khasnya jadi itu. dorong bilang begini, makan sayur kurudu. Nah, itu yang dibilang, itu dia punya makanan itu. Oh, Itu oke. dicampur-campur dengan ada kulit ikan tenggiri, ada dia Heeh. punya kepala ikan tenggiri, ada dia Mm-mm. punya perut. Nah, itu dicampur dengan sagu itu. Oh Jadi ya. itu yang dibilang sagu sayur Telur kurudu. telur telur ikan Telur tenggiri, ya, dicampur dengan sagu dicampur bambu dengan sagu ya. itu. Jadi kuah panas-panasnya langsung, Ya, benar. aduh, enak apa Seperti itu. ya. Ya, Oke. hal itu yang kita berharap sekali untuk harus itu orang dari luar untuk bisa Datang kasih menikmatinya bisa ya, nikmati luar itu. biasa pemirsa, itu sangat-sangat enak Iya, ya. Oke, apalagi mama kurudu yang masak. itu nah. Oke. Ini pelestarian budaya dan harapan ke depannya nih. Bapak juga dikenal sebagai Ketua Sanggar Seni Kombaki Papua. Dari pengamatan Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi pelestarian budaya Papua saat ini, terlebih khusus yang ada di Serui? Ya, jadi saya lihat khusus untuk pelestarian budaya di Seru ini, apalagi di pemajuan kebudayaan di Yapen ini sangat sangat kurang. Padahal eh, orang-orang pelaku budaya ini banyak yang dari Yapen, Mm-mm. tapi sangat kurang. Nah, maka itu kita berharap dengan kegiatan-kegiatan ini dia tidak cuma di sini saja, tapi dia harus berkelanjutan. Jadi banyak ada kegiatan yang eh, kegiatan-kegiatan kebudayaan yang kadang macam kita lihat hampir kebanyakan di sini hanya cuma Yosim Pancar. Tapi kalau untuk tari-tarian tari kreasi, terus cerita rakyat, Tradisional. tradisional itu jarang. Iya. Di sini juga jarang ada penampilan tarian-tarian Kolosal apa segala tarian macam. adat. Adat. Oke ya. Oke. Ini yang sangat penting. Seharusnya paling tidak harus ada event, atau mungkin mereka mungkin bilang hiburan rakyat atau itu harus ada dari tiap-tiap kampung atau tiap di perwakilan distrik itu harus ada, mungkin dari kampung mana yang harus tampilkan dia punya Tarian tarian adat. tradisional adat Iya, itu. iya. Oke. Itu yang memang saya lihat kita ketinggalan di Yapen. Iya. Sehingga anak-anak kita juga akhirnya tidak tahu ya, Iya. ini cuma Yosim Pancar saja yang don't Iya, tahu tarian dia adat cuma tidak. tahu itu saja. Tapi kalau tarian adat itu tidak. Jadi mau bicara tarian adat itu saya jujur saya untuk kegiatan festival ini, kenapa dari 8 kampung itu saya minta harus tampilkan tarian adat masing-masing. Masing-masing. Harus Padahal tampilkan. kalau mau dibilang mereka bisa disatukan menjadi satu Iya. ya. Jadi kalau dibilang biasanya tuh di Kurudu, artinya dulu kan artinya Kurudu buat tarian adat. Mungkin tarian adat ini mungkin macam biasanya di sana mereka tikam telinga. Nah, tikam telinga itu orang nyanyi untuk tunjuk anak, jadi buat adat. Terus antar mas kawin, Iya. tikamnya potong rambut, Cukur rambut terus ya. jemput orang barat Orang ya, baru. iya, dibilang masyarakat. Iya, iya. Itu yang sering itu yang terjadi, yang lain tidak ada. Maka itu dengan adanya kegiatan ini saya tantang masyarakat untuk harus tampilkan. Iya. Itu harus begitu, karena orang datang di sini melihat budaya. Jadi makanya saya berpikir, jadi saya di sana beda juga dengan di khusus pada umumnya di Yapen. Yapen ini jarang sekali kegiatan-kegiatan begitu. Jadi Iya. kadang saya lihat yang biasa mereka buat itu cuma folk sama musik akustik. Sementara tarian-tarian adat ini tidak ada. Palingan Yosim Pancar berjalan. Yosim Pancar itu Kita berharap di kemerdekaan Indonesia tahun ini akan Iya. ada ya festival-festival itu ya, maksudnya lomba-lomba tarian adat itu Iya. ya. Oke, baik. Menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda nih agar tetap mencintai dan bangga terhadap budaya daerahnya sendiri? Ya, mungkin kita kembali lihat kepada OPD terkait dan juga Dewan Kesenian yang ada di Yapen. Sampai dengan KNPI juga Iya. kayaknya harus turut Iya. serta ya, Jadi, mengambil alih. ya kalau untuk Dewan Kesenian itu lembaga yang memang dia harus lebih aktif. Seharusnya harus aktif untuk bisa lihat bagian ini. Mengajak anak-anak Iya. muda. Jadi harus bagaimana karena
Dewan Kesenian itu kan punya komplek-komplek sudah sendiri, jadi seharusnya mereka yang harus lestarikan itu, harus buat kegiatan-kegiatan ini. Nah, terus dengan OPD terkait itu harus bagaimana sudah bisa programkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian budaya Budaya, ini. pengenalan Iya, bahasa mungkin ya iya. untuk kita punya anak-anak dorang ya Bapak ya? Jadi mungkin hal-hal itu yang perlu harus dilakukan. Karena saya contoh saja kalau di Jayapura itu kalau bilang sanggar sini itu kebanyakan sanggar sini dari Saireri, Oh, oke. lebih banyak. Di Jayapura Ya, ya? jadi yang menghidupkan kesenian dan budaya di Jayapura itu sanggar-sanggar sini yang dari Saireri. Serui ya? Iya. Oke. Jadi bukan mereka sendiri di sana. Jadi hampir dari Serui semua. Kalau bilang Saireri kan dari Biak juga ada. Tapi Ya, sedangkan kita bisa bikin di luar Serui rame-rame baru masuk tempat ya Serui sendiri itu sunyi-sunyi. mungkin saya bilang. Jadi Oke. kita harus berpikir itu. Oke. Ya harus buat kegiatan di sini. Kemudian kita juga dari masyarakat juga harus bisa melihat bagian ini. Jangan berharap dari pemerintah saja. Iya, betul. Tapi bagaimana masyarakat itu harus punya konsep kegiatan yang bisa menyentuh dengan program pemerintah. Akhirnya Sehingga- sinkron ya? Ya sinkron. Jadi buat kegiatan tinggal diajukan saja ke OPD terkait. Ini konsep kami seperti begini. Apakah bisa masuk? Konsep kami seperti ini, membuat kegiatan seperti begini. Itu yang harus dilakukan. Masyarakat harus masyarakat lakukan bagian itu. Bukan tunggu nanti pemerintah buat kegiatan event baru datang marah-marah bilang Iya, kenapa begini, tidak. begini, Iya, begini, begini. Oke. Tidak bisa. Oke. Seperti itu. Untuk Festival Kurudu sendiri ini bagaimana Festival Kurudu 2026 ini dapat menjadi sarana edukasi budaya bagi anak-anak dan remaja? Ya, memang itu yang diharapkan, dia akan menjadi memberikan Pembelajaran. edukasi untuk kita punya generasi. Dan saya sangat berharap untuk jadi bukan hanya cuma kita buat kegiatan dari kita, tapi dari sekolah juga bisa mengajar Mengajarkan. anak-anak ya untuk muatan lokal, jadi bicara masalah bahasa atau Iya, yang betul lain-lain. sekali. Itu saya sangat berharap untuk bagian itu harus dilakukan. Apa bahasa daerah kita masukkan lagi kembali dalam pembelajaran Ya, sekolah ya mungkin ya ya. Bapak ya, kenapa tidak ya? Itu harus itu. Oke. Dan juga satu hal yang saya berupaya sempat bicara dengan, saya sempat sampaikan juga bagian ini ke kami punya bapak-bapak yang sudah pensiun dari sekolah, mungkin mereka punya pengetahuan itu, metode-metode belajar itu Iya, bisa dibangun yang namanya mungkin sekolah kampung. diturunkan ya ke anak-anak. Jadi mereka setiap saat mungkin ya dalam 1 minggu mungkin 2-3 kali harus belajar bahasa Belajar ya, tidak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Mari kita Ya, bahasa daerah, bahasa semua daerah. bahasa ibu ya. Ya, seperti Iya, jadi memang harus dimasukkan dalam kurikulum sebenarnya ya ya, Bapak ya, kalau menurut saya biar Betul. bahasa itu tetap dijaga. Oke, harapan Bapak terhadap Festival Kurudu agar bisa terus berkembang dan menjadi agenda budaya yang berkelanjutan di masa mendatang. Ya, jadi harapan kami terkait dengan, karena potensi yang ada di Pulau Kurudu yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah Tenggiri sebagai ikon, dan itu yang kami berharap sehingga dia menjadi agenda tahunan. Dia akan berkelanjutan mungkin sampai dengan 3 kali 4 kali kami sudah harus daftar di KEN sehingga sudah bisa masuk kalender nasional. Jadi itu kami berharap sekali, walaupun sekarang disederhana, tapi kami berharap untuk dia akan tetap Lebih berkembang berkelanjutan. lagi. Ya. Dan saya percaya pasti akan berkelanjutan. Oke. Baik, Itu sebagai penutup nih Bapak Anjas, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Papua dan seluruh pemirsa RRI Net yang mungkin akan hadir atau menyaksikan Festival Kurudu 2026 ini? Ya, yang saya berharap agar kegiatan ini mungkin bisa banyak orang yang bisa hadir. Hadir untuk datang saksikan kegiatan kami yang nanti akan dilaksanakan di bulan Juli tanggal 8 sampai tanggal 10, 3 hari. Nah, ini yang saya punya harapan bahwa masyarakat harus hadir, dan juga
OPD-OPD terkait yang ada di Yapen. Yapen juga ambil bagian juga di sana, dan terima kasih banyak juga untuk RRI Sirui. Artinya kita bisa menyampaikan bagian ini lewat. Iya, oke. Jadi itu yang saya lebih berharap seperti itu. Oke, kita terus mempromosikan ya Iya. untuk festival ini agar banyak masyarakat yang hadir di Ya. festival itu. Saya berharap seperti itu harus bisa dipromosikan sehingga banyak orang yang bisa hadir. Baik. Itu saja Bapak yang ingin disampaikan atau ada mungkin tambahan lagi? Nah, mungkin itu saja. Yang lebih penting tadi masalah Mempromosikan ini ya, mempromosikan, Festival Kurudu. Festival Kurudu ini sehingga dia akan tetap bukan sekarang ini, tapi dia akan Berkelanjutan terus dan terus ya, biar kita sama-sama menjaga budaya kita yang ada di Yapen ya. Terima kasih untuk Bapak Anja sudah hadir di obrolan budaya kita malam hari ini. Pemirsa RRI Net, demikian perbincangan kita malam ini dalam program obrolan budaya RRI Net langsung dari RRI Serui dengan topik Festival Kurudu 2026, Pesona Kurudu merajut tradisi menyatukan generasi Papua. Terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini Bapak Anjas Aibui selaku pemerkas kegiatan Festival Kurudu serta merupakan koordinator acara lomba dan seni budaya Festival Kurudu 2026, sekaligus juga ketua Sanggar Seni Kombaki di Papua di Jayapura, yang telah berbagi informasi, pengalaman juga pandangan mengenai pentingnya menjaga serta mengembangkan kekayaan budaya Papua. Semoga festival Kurudu 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 Juli 2026 ini memberikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur dapat terus hidup, dikenal lebih luas dan menjadi kebanggaan generasi muda kini maupun generasi mendatang. Mari kita dukung bersama berbagai upaya pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas dan kekayaan bangsa Indonesia. Saya Maria Numberi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa yang telah menyaksikan obrolan budaya RRI Net malam hari ini. Sampai jumpa pada perbincangan budaya berikutnya. Selamat malam dan salam budaya.